Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ervan Kodri dengan NPM 2017-051001. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi penjelasan atau memberikan materi mengenai kombinasi. Ya, mungkin kita mulai dari pengertiannya. Pengertian dari kombinasi itu sendiri adalah, menurut Wikipedia, kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Ya. Kemudian, rumus umum dari kombinasi adalah Kn sama dengan K faktorial per K min N faktorial N faktorial. Di mana K adalah jumlah objek dan sedangkan N adalah jumlah yang akan diambil dari objek. Mungkin untuk dapat lebih memahami, kita akan langsung masuk ke dalam contoh. Ya, contoh soal yang pertama. Diketahui untuk mengikuti suatu kompetisi renang, seorang pelatih harus memilih 3 perenang dari 5 orang perenang. Pertanyaannya, berapa banyak kemungkinan kombinasi yang bisa terbentuk? Ya, di sini kita sudah mengetahui bahwa kita akan mengambil 3 dari 5, di mana K-nya 5 ini adalah dari K, yaitu jumlah objeknya, sedangkan 3 itu adalah N-nya, yaitu yang akan diambil. Sehingga kita tahu K sama dengan 5 dan N sama dengan 3. Kita masukkan di sini 5 3. Ya, jadi rumusnya 5 faktorial per 3 faktorial, yaitu dari 5 dikurang 2. Kemudian 3 faktorial dari N-nya, kemudian 2-nya ini dari 5 dikurang 3 faktorial, jadi 2 faktorial. Kemudian kita jabarkan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 dikali 1. Di sini kita bisa melakukan operasi 3 faktorial sama dengan 3 faktorial, kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2, sehingga 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Jadi hasil akhirnya adalah 10 kemungkinan. Seperti itu. Kemudian kita berlanjut ke soal nomor 2. Apabila terdapat 4 warna, yaitu merah, kuning, biru, dan hijau, lalu ada berapa kombinasi warna yang dihasilkan apabila suatu warna dibentuk dari campuran 3 warna yang berbeda? Nah, perlu diperhatikan di sini 4 warna, terdapat 4 warna. Ini artinya ini adalah K-nya, yaitu objek yang ada, yaitu 4. Sedangkan 3 warna ini merupakan yang akan diambil atau nantinya adalah N-nya, seperti itu. Ya. Kemudian jika kita masuk ke rumus, sehingga kita tahu tadi K sama dengan 4 dan N sama dengan 3, sehingga yang ada adalah 4 dan yang akan diambil adalah 3. Ya, ingat, yang ada di atas yang akan diambil di bawah. Jadi kita dapat masukkan 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial. 1 faktorial dari 4 dikurang 3 faktorial. Ya, di sini kita bisa operasikan. 3 faktorial dibagi 3 faktorial habis. 4 dibagi 1 adalah 4. Jadi kita mendapatkan hasilnya 4 kemungkinan. Jadi dalam pencampuran warna hanya akan ada 4 kemungkinan dari 4 warna berbeda, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Jika ada 9 garis horizontal dan 9 garis vertikal di papan catur, berapa banyak persegi panjang yang bisa dibentuk di papan catur? Perlu diperhatikan di sini 9 garis. Di sini ada dua objek ya. 9 garis horizontal dan 9 garis vertikal. 9 ini adalah yang ada, objek yang ada. Ya, sedangkan garis horizontal dan garis vertikalnya ada 2 objek yang
berlainan, sehingga nanti akan kita pisahkan seperti itu. Kemudian kita ketahui di sini berapa banyak persegi panjang yang bisa dibentuk di papan catur. Nah, dalam membentuk persegi panjang kan kita ketahui jadi seperti ini. Persegi panjang itu kan bentuknya kotak ini kan, anggap aja bagus ya. Nah, gini, garis horizontal dalam persegi panjang itu ada 2. Jadi garis horizontal itu dalam persegi panjang ada 2, dan juga garis horizontal, maaf, garis vertikal dalam persegi panjang juga itu ada 2. Sehingga kita di sini ketahui kalau kita akan mengambil 2 dari 9 garis horizontal dan juga 2 dari 9 garis vertikal. Seperti itu. Oleh karena itu, masalah ini dapat diselesaikan dengan cara CM2 dikali CN2. Maksudnya gimana? M ini artinya jumlah yang ada, dan 2 ini yang akan diambil. Kita ketahui tadi kita akan mengambil masing-masing 2 dari garis vertikal dan horizontal, seperti itu. Dan di sini kita lihat M-nya sama dengan 9 dan N-nya sama dengan 9, sama. Oke. Jadi kita dapat masukkan ke rumus 9 kali 92 dikali 92. Kemudian kita jabarkan 9 faktorial per 2 faktorial dikali 7 faktorial dari 9 dikurang 2, ya. Ini tujuannya sama yang kita jabarkan. Di sini kita bisa operasikan 7 faktorial 2, di sini 8, di sini 4, ya. 9 dikali 4 sama dengan 36 dikali 36 hasilnya 1296 kemungkinan, ya. Seperti itu. Jadi kemungkinan yang banyak persegi yang terbentuk atau persegi panjang yang terbentuk adalah 1296, seperti itu. Ya, kemudian kita berlanjut ke soal keempat. Di sini ada contoh soal, yaitu dari 7 konsonan dan 4 vokal, berapa banyak kata dari 3 konsonan dan 2 vokal yang dapat dibentuk? Ya, mungkin kita sedikit mereview. Konsonan itu adalah huruf seperti B, C, D, F, G, H dan lain sebagainya. Dan huruf vokal adalah A, I, U, E, O, ya. Di sini kita diketahui kita memiliki 7 konsonan, yang mana ini artinya objek yang diketahui ada 7, sedangkan objek yang satunya lagi ada 4. Ya, di sini dua objek berbeda lagi. Ya, kemudian kita akan mengambil 3 dari 7 konsonan. Jadi 3 ini diambil dari sini, 3 dari 7, dan 2 vokal ini diambil dari yang ini. Jadi kita mengambil 3 dari 7 dan 2 dari 4. Sekarang kita pecahkan dulu. Cara memilih 3 dari 7 konsonan adalah 7C3 atau 7 kombinasi 3. Sedangkan cara memilih 2 dari 4 vokal adalah 4C2 atau 4 kombinasi 2. Sehingga cara memilih 3 konsonan dan 2 vokal adalah 7 kombinasi 3 dikalikan 4 kombinasi 2. Dari mana? 7 kombinasi 3 adalah cara memilih 3 dari 7 konsonan. Sedangkan 4 kombinasi 2 dari cara memilih 2 dari 4 vokal. Nah, di sini kita bisa pecahkan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial dari 7 dikurang 3, ya. Kemudian 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dari 4 dikurang 2 faktorial. Nah, di sini kita bisa jabarkan. Bisa kita jabarkan 4 dibagi 4 habis, 2 faktorial dibagi 2 faktorial habis. Nah, di sini kita bisa 3 dikali 2 6, 6 dikali 6 habis. Kemudian 4 dibagi 2, di sini 2. Nah, di sini sisa 3 kali 5, 7 kali dikali 5, 35. Maaf sebentar. 7 dikali 5 35 dan 2 dikali 3 adalah 6.
Jadi kemungkinan yang akan terbentuk adalah 35 dikali 6 yaitu 210 kemungkinan. Seperti itu. Ya, ini sudah mulai sulit. Nah, kita akan masuk ke soal terakhir. Ini yang paling agak rumit ya. Jadi diketahui dalam sebuah kotak terdapat 3 bola kuning, 4 bola biru, dan 5 bola merah. Apabila diambil 3 bola secara acak dari dalam kotak tersebut, berapakah peluang terambil 2 bola merah dan 1 bola biru? Nah, di sini dapat kita lihat. Sini ada 3 bola kuning, 4 bola biru, dan 5 bola merah. Artinya di dalam kotak itu ada 3 ditambah 4 ditambah 5, atau hasilnya adalah 12 bola. Ya, dari 12 bola ini kita akan mengambil 3 bola saja. Ya, jadi ini nanti adalah dari sini kita akan mendapatkan 12 kombinasi 3. Ya, ini dasarnya. Kemudian di sini kita diketahui peluang terambil 2 bola merah dan 1 bola biru. Nah, kita lihat bola merah ada 5. Dari 5 kita akan ambil 2. Ya. Kemudian dari 4 bola biru kita akan ambil 1. Nah, ini akan menjadi dasar kita untuk mencari hasil akhirnya. 3 rumus ini. Ya, ini kita akan kombinasikan. Ya, untuk penyelesaiannya, pertama kita akan mencari berapa banyak cara untuk memilih 2 bola merah. Caranya tadi seperti yang saya bilang tadi, 5 kombinasi 2. Jadi 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi kalau kita jabarkan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 kali 1 kali 3 faktorial. Ini bisa kita coret. Di sini kita bagi. Nah, 5 dikali 2 hasilnya adalah 10 cara. Kemudian cara memilih 1 bola biru. Di sini adalah 4 kombinasi 1, yaitu 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, jadi kita dapat sini 4 kali 3 faktorial, di bawahnya 3 faktorial. 4 dibagi 1 adalah 4. Jadi ada 4 cara. Ini kita simpan. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut berapa banyak cara untuk mengambil 3 bola sekaligus tanpa terpaut warna. Nah, di sini artinya dari 12 bola total kita akan ambil 3. Jadi sehingga di sini 12 kombinasi 3. Di sini kita lihat 12 faktorial per 3 faktorial dikali 9 faktorial, dari 12 dikurangi 3. Nah, kemudian di sini ada, kita jabarkan 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial per 3 dikali 2 dikali 1 kali 9 faktorial. Kita bisa coret. Nah, 3 dikali 2 ini hasilnya 6. 6 dikali 12 dibagi 6 itu hasilnya 2. 2 dikali 11 itu 22. 22 dikali 10 220 cara. Sehingga untuk mengambil 3 bola dari 12 bola adalah 220 cara. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaannya, yaitu peluang terambil 2 bola merah dan 1 bola biru. Ingat, ini adalah peluang, bukan banyak cara. Nah, kita sudah mengetahui tadi berapa cara masing-masing. Kita akan mengambil cara mengambil 2 bola merah tadi kan 5 kombinasi 2, dan juga cara mengambil 1 bola biru yaitu 4 kombinasi 1. Kemudian dibagi dengan jumlah cara untuk mengambil dari 3 bola dari 12 bola. Sehingga di sini kita dapatkan seperti ini. Kita masukkan angka-angkanya. 10 dikali 4 40 dibagi 220. Jika kita sederhanakan adalah 2/11. 2/11 karena kita mencari kemungkinan, maka kita buat menjadi deksimal, dan kita dapatkan hasil akhirnya adalah 0,182. Inilah hasil akhir dari soal yang terakhir ini. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.